Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Imam Zakoya. Selamat datang dalam presentasi buku saya yang berjudul Sistem Informasi Jantung Digital dalam Era Transformasi. Kita hidup di era yang dimana teknologi berkembang lebih cepat dari sebelumnya. Transformasi digital bukan lagi sekedar tren, tapi realitas yang membentuk ulang cara kita bekerja, belajar, berbisnis, dan juga hidup. Nah, di balik perubahan besar ini, ada satu komponen yang krusial yang menjadi jantungnya, yaitu sistem informasi. Saya akan mengajak kalian menyelami bagaimana sistem informasi tidak hanya menjadi pendukung teknis, tapi juga pilar strategis bagi organisasi modern. Sistem informasi membantu organisasi menjadi lebih adaptif, kompetitif, dan mampu bertahan menghadapi disrupsi yang tidak terduga. Nah, menariknya, sistem informasi kini tidak lagi hanya milik perusahaan besar. UMKM, sekolah, bahkan komunitas sosial juga bisa memanfaatkan sistem informasi untuk menjalankan aktivitasnya secara efisien dan terukur. Inilah bukti bahwa peran sistem informasi semakin inklusif dan menjangkau semua lapisan masyarakat. Nah, kita beralih ke alur materi yang akan saya bahas. Nah, yang pertama itu revolusi digital dan perubahan bisnis. Yang kedua, apa itu sistem informasi? Yang ketiga, peran strategis sistem informasi. Yang keempat, pilar teknologi pendukung. Nah, yang kelima, keamanan cyber. Yang keenam, studi kasus, sukses dan gagal. Nah, yang terakhir ini kesimpulan. Saya harap kalian menikmati video presentasi ini dan memperoleh wawasan yang bermakna. Nah, sebagai catatan, tiap poin dalam agenda yang saya buat ini akan saya bahas dengan ringkas tapi padat, disesuaikan dengan isi buku yang menjadi referensi utamanya. Baik, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu revolusi digital dan perubahan bisnis. Revolusi digital ini telah menjadi pengubah wajah bisnis secara fundamental. Dahulu, bisnis bersifat lokal dan fisik, berjualan di toko, mencatat transaksi di buku tulis, menyimpan arsip dalam lemari. Nah, prosesnya lambat, bergantung pada tenaga manusia, dan minim integrasi antar bagian organisasi. Nah, bagaimana dengan sekarang? Semuanya serba digital. Penjualan dilakukan via e-commerce, data pelanggan disimpan di cloud, dan interaksi pelanggan terjadi lewat chatbot atau media sosial. Dalam waktu yang singkat, pelaku usaha bisa membuka toko virtual dan menjangkau konsumen di berbagai belahan dunia tanpa harus memiliki toko fisik. Nah, transaksi juga bisa dilakukan 24 jam non-stop dan seluruh aktivitasnya pun bisa dipantau secara real time atau secara langsung lewat dashboard digital. Nah, globalisasi menambah dinamika. Perusahaan kecil bisa menjual produk ke pasar internasional, memanfaatkan platform seperti Amazon, Shopee, atau TikTok Shop. Tapi kompetisi pun menjadi lebih ketat. Mereka harus bersaing tidak hanya dengan tetangga sebelahnya, tapi juga dengan brand luar negeri. Nah, disinilah transformasi digital menjadi penentu keberhasilan. Yang adaptif akan bertahan bahkan melesat. Yang pasif perlahan akan tersingkir. Perubahan ini bukan sekadar soal alat atau aplikasi. Ia menuntut perubahan paradigma. Transformasi digital menuntut perusahaan yang berpikir ulang tentang cara kerja, cara memberi nilai kepada pelanggan, bahkan cara mereka memahami pasar. Perubahan dituntut untuk lincah, responsif, dan berbasis data. Mereka yang lambat berubah akan tertinggal. Contohnya sudah banyak. Yang pertama itu Kodak, yang dahulu merajai industri fotografi, jatuh
karena menolak perubahan ke kamera digital. Di sisi lain, Netflix yang awalnya hanya penyedia layanan rental DVD kini menjadi raksasa hiburan berkat keberanian mengadopsi streaming dan analitik data untuk mempersonalisasi tontonan. Bahkan pemerintah kita kini ikut berubah. Layanan publik berbasis digital seperti eKTP, e-court, dan pajak online adalah contoh nyata digitalisasi yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Birokrasi yang dulunya rumit kini bisa disederhanakan melalui sistem informasi terintegrasi yang memungkinkan pelayanan menjadi lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Nah, dalam buku ini juga disebutkan bahwa revolusi digital tidak hanya berdampak pada sisi teknologi, tetapi juga pada budaya kerja dan struktur organisasi. Model kerja jarak jauh atau remote working, kolaborasi virtual melalui platform seperti Microsoft Teams, Zoom, atau Google Workspace. Nah, dan dalam fleksibilitas waktu kerja kini menjadi standar baru. Perusahaan dituntut untuk membangun ekosistem kerja yang mendukung produktivitas digital yang tidak lagi bergantung pada kehadiran fisik, tapi pada kejelasan tujuan, hasil kerja, dan keterhubungan antar tim. Bahkan cara kita memandang pekerjaan pun ikut berubah. Generasi muda kini lebih memilih perusahaan yang adaptif secara digital, yang menawarkan fleksibilitas, pembelajaran berkelanjutan, dan penggunaan teknologi canggih. Maka, organisasi yang gagal bertransformasi bukan hanya akan kehilangan konsumen, tapi juga talenta terbaiknya. Revolusi digital bukan sekedar alat yang berevolusi, tapi revolusi nilai dan cara pikir. Dalam era ini, kemampuan untuk belajar cepat, beradaptasi cepat, dan mengeksekusi strategi berbasis data adalah kuncinya. Dan semua itu hanya bisa dicapai jika sistem informasi menjadi tulang punggung utama dalam setiap langkah perubahan. Nah, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu apa itu sistem informasi. Yang pertama itu definisi informasi. Nah, sistem informasi atau sering disingkat SI adalah gabungan dari 5 komponen utama, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, data, manusia, dan prosedur. Nah, kelima komponen ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terhubung dan bekerja secara sinergis untuk mendukung proses pengambilan keputusan dalam organisasi. Yang membuat sistem informasi menarik dan krusial adalah bahwa ia tidak hanya berfungsi untuk mengolah data secara teknis, tapi juga menjadi tulang punggung dalam mendukung strategi bisnis. Sistem informasi membantu organisasi dalam menangkap informasi dari berbagai sumber, mengolahnya menjadi informasi yang berguna, menyimpannya dengan aman, dan menyajikannya secara tepat waktu kepada para pengambil keputusan. Nah, di sinilah peran sistem informasi melampaui sekedar teknologi. Ia menjadi pengaktif strategi dan inovasi. Nah, seringkali sistem informasi disamakan dengan teknologi informasi atau TI, padahal keduanya memiliki cakupan yang berbeda. TI atau teknologi informasi merujuk pada aspek teknis seperti perangkat, jaringan, dan sistem operasi. Sementara itu, sistem informasi adalah kerangka kerja yang menghubungkan TI dengan proses bisnis, sehingga informasi yang dihasilkan dapat dimanfaatkan secara strategis. Dengan kata lain, teknologi informasi adalah fondasi teknologinya, sedangkan sistem informasi adalah bangunannya. Contoh paling sederhananya dapat kita lihat pada sistem kasir atau point of sale di sebuah toko. Bukan hanya mencatat transaksi penjualan, sistem ini juga mengumpulkan data produk apa saja yang paling laku, memprediksi kebutuhan stok, hingga menghasilkan laporan penjualan mingguan untuk manajer toko. Semua itu terjadi secara otomatis dan terpadu. Nah, itulah hasil kerja dari sistem informasi yang dirancang dengan baik.
Dalam dunia yang dipenuhi dengan data, sistem informasi adalah mesin pengubah data menjadi makna. Tanpa sistem informasi, data hanya menjadi angka-angka tak berarti. Tapi dengan sistem informasi, data itu bisa diolah menjadi wawasan, dan wawasan menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih cerdas dan terukur. Di era yang bergerak cepat ini, kecepatan memahami dan merespon informasi adalah aset kompetitif yang tidak bisa ditawar lagi. Dan menariknya, penggunaan sistem informasi tidak hanya terbatas pada perusahaan besar, bahkan individu pun mengandalkan sistem informasi dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, aplikasi budgeting pribadi seperti Mint atau Dompetku membantu kita memantau pengeluaran dan merencanakan keuangan. Ada juga aplikasi pelacak kebugaran seperti Strava atau Google Fit yang memantau aktivitas harian dan memberi insight atau informasi kesehatan. Platform digital juga seperti Duolingo atau Coursera menyimpan progres belajar dan merekomendasikan materi berdasarkan performa kita. Nah, ini semua adalah bentuk sistem informasi dalam skala personal, namun berdampak besar dalam pengambilan keputusan hidup kita sehari-hari. Nah, dalam buku ini juga ditekankan bahwa sistem informasi mampu menjadi alat pembelajaran organisasi. Artinya, setiap interaksi, transaksi, dan proses yang tercatat dalam sistem bisa menjadi sumber pengetahuan ketika pengalaman yang dianalisis. Maka, organisasi bisa belajar dari masa lalu untuk membuat keputusan yang lebih baik di masa depan. Sistem informasi dengan demikian juga berfungsi sebagai ingatan kolektif organisasi, sebuah kecerdasan historis yang bisa mencegah kesalahan yang terulang dan mempercepat inovasi. Jadi, sistem informasi ini bukan hanya soal teknologi, melainkan tentang bagaimana informasi diolah, dimaknai, dan digunakan untuk mendorong kemajuan. Ia adalah fondasi dari organisasi modern yang ingin bertumbuh, berinovasi, dan bertahan di tengah arus perubahan zaman yang begitu cepat. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu peran strategis sistem informasi. Nah, sistem informasi berperan sebagai motor penggerak efisiensi dan inovasi dalam organisasi modern. Ia tidak hanya sekedar menggantikan tugas-tugas manual secara sistem otomatis, tapi juga mentransformasi cara kita berpikir dan mengambil keputusan dari yang sebelumnya hanya mengandalkan intuisi menjadi berbasis data yang objektif dan akurat. Perubahan besar yang dibawa oleh sistem informasi bukan hanya pada proses, tapi juga pada nilai dan pola kerja dalam organisasi. Ia menciptakan ekosistem yang saling terhubung, cepat, transparan, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan bisnis. Nah, mari kita lihat beberapa peran utama sistem informasi dalam menunjang strategi organisasi. Yang pertama itu pengambilan keputusan lebih baik dan cepat. Nah, sistem informasi menyediakan data dan analisis secara real time, memungkinkan manajemen untuk mengambil keputusan tidak hanya cepat, tetapi juga didukung oleh fakta dan proyeksi. Informasi yang akurat dan tepat waktu adalah keunggulan kompetitif tersendiri, khususnya di era yang seperti sekarang ini. Nah, yang kedua ada integrasi proses bisnis. Sistem informasi menyatukan berbagai fungsi penting dalam organisasi seperti keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, dan logistik ke dalam satu sistem yang saling terhubung. Hal ini mengurangi silo informasi dan menciptakan koordinasi yang lebih efisien antar departemen. Selanjutnya itu pengalaman pelanggan. Nah, peningkatan pengalaman pelanggan ini melalui integrasi dengan sistem
Customer Relationship Management atau CRM. Nah, sistem formasi memungkinkan perusahaan untuk memberikan layanan yang lebih personal dan proaktif. Riwayat interaksi pelanggan disimpan, dianalisis, dan dimanfaatkan untuk menawarkan produk atau solusi yang relevan dengan kebutuhannya masing-masing. Jadi untuk tiap individu, mereka akan diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Yang keempat adalah efisiensi operasional. Sistem formasi membantu organisasi mengurangi duplikasi kerja, menyederhanakan alur proses, serta mengotomisasi tugas-tugas repetitif. Dampaknya adalah peningkatan produktivitas, pengurangan biaya, dan percepatan waktu layanan. Dan selanjutnya itu ada contoh-contoh penerapan sistem formasi dalam berbagai sektor. Untuk di sektor retail, sistem point of sale atau POS dan inventory management berbasis cloud memungkinkan pengelolaan stok yang lebih akurat dan prediktif, serta integrasi langsung dengan sistem pelaporan keuangan. Selanjutnya di sektor rumah sakit atau kesehatan. Rekam medis digital menyatukan riwayat pasien dalam satu sistem, memungkinkan dokter membuat diagnosis menjadi lebih cepat dan akurat. Nah, selanjutnya di sektor transportasi. Aplikasi ride hailing seperti Gojek dan Grab mengintegrasikan pemesanan, penjadwalan pengemudi, navigasi rute, serta pembayaran. Semuanya dalam satu sistem informasi yang real-time dan user-centric. Namun, sebagaimana yang ditegaskan dalam buku ini, keberhasilan implementasi sistem informasi tidak hanya ditentukan oleh teknologinya, tetapi juga oleh kesiapan organisasi secara menyeluruh. Ini mencakup budaya organisasi yang terbuka terhadap perubahan dan pembelajaran berkelanjutan, keterampilan SDM yang mampu memahami dan memanfaatkan data secara optimal, dan serta dukungan pimpinan yang visioner dan berani mengambil keputusan berbasis informasi, bukan sekedar intuisi. Dengan kondisi yang tepat, sistem informasi bukan hanya pendukung operasional, tapi juga menjadi pencipta keunggulan kompetitif yang tentunya bisa bersaing. Sistem informasi dapat digunakan untuk mempercepat inovasi produk, menyesuaikan penawaran terhadap kebutuhan pasar yang terus berubah, dan mempercepat respon terhadap tantangan eksternal. Di dalam buku ini, menekankan bahwa sistem formasi adalah pemicu transformasi strategis. Ia memungkinkan organisasi untuk tidak hanya bertahan di tengah perubahan, tetapi untuk tumbuh dan memimpin. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi teknologi penunjang sistem formasi. Agar sistem formasi dapat berjalan dengan baik dan maksimal, dibutuhkan pilar-pilar teknologi yang menopangnya. Dalam buku ini dijelaskan bahwa setidaknya ada 4 teknologi utama yang menjadi fondasi dari sistem informasi modern, yaitu Big Data, Cloud Computing, Artificial Intelligence atau AI, dan juga IoT atau Internet of Things. Keempatnya bukan hanya mendukung, tetapi juga memperluas kemampuan sistem informasi hingga ke level strategis dan prediktif. Nah, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, Big Data. Big Data merujuk pada data yang memiliki karakteristik volume besar, kecepatan tinggi atau velocity, dan keberagaman format atau variety. Dalam era digital, setiap aktivitas manusia, dari pencarian di Google, pembelian online, hingga penggunaan media sosial, menghasilkan data dalam jumlah yang masif. Sistem informasi yang terintegrasi dengan teknologi Big Data mampu mengenali pola perilaku konsumen, melakukan segmentasi pasar yang lebih tajam, memperkirakan tren dengan akurasi yang lebih tinggi,
bahkan memprediksi potensi masalah sebelum terjadi. Contoh nyatanya itu ada Netflix yang menggunakan big data untuk menganalisis preferensi tontonan pengguna, lalu memberikan rekomendasi yang sangat personal dan akurat, seperti meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Jadi Netflix bisa menganalisis genre apa yang penggunanya sukai dan kapan saja penggunanya sering menonton gitu. Dan yang kedua itu cloud computing. Cloud computing memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data dilakukan di server internet, bukan hanya di komputer lokal. Artinya, data bisa diakses kapan saja, di mana saja, tanpa bergantung pada satu perangkat atau lokasi fisik tertentu. Jadi cloud computing ini tidak memiliki bentuk fisik atau lokasi fisik yang pasti. Hanya penyedia yang mengetahui di mana lokasi fisiknya. Nah, sebagai pengguna, kita hanya bisa menggunakannya secara fleksibel dan seperti bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Manfaatnya itu sangat besar, antara lain skalabilitas yang tinggi. Itu kapasitasnya bisa disesuaikan sesuai kebutuhan, penghematan biaya, tidak perlu membangun infrastruktur server sendiri. Yang ketiga itu kemudahan kolaborasi antar tim, bahkan lintas negara. Contoh penerapannya itu banyak UMKM kini menggunakan sistem keuangan berbasis cloud seperti Jurnal atau QuickBooks untuk mencatat transaksi, mengelola laporan, dan berbagi data keuangan dengan akuntan secara real time. Selanjutnya itu Artificial Intelligence atau AI. AI adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan tanpa campur tangan manusia secara langsung. Dalam konteks ini, atau dalam konteks sistem informasi, AI memberikan kemampuan untuk pertama melakukan analisis prediktif atau prediktif analitik, memberikan rekomendasi otomatis seperti rekomendasi produk, menjalankan chatbot yang melayani pelanggan selama 24 jam non-stop, mengurangi beban kerja manual dengan otomisasi yang cerdas. Contoh suksesnya, di industri otomotif, Tesla menggunakan AI untuk meningkatkan kemampuan mobil otonom atau mobil yang bergerak tanpa pengemudi, dan memberikan pembaruan sistem secara berkala melalui koneksi internet atau OTA update. Nah, selanjutnya Internet of Things atau IoT. IoT adalah konsep di mana berbagai perangkat fisik seperti mesin produksi, kendaraan, atau bahkan lemari es dihubungkan ke internet dan dapat saling bertukar data. Sebab dengan IoT, sistem informasi bisa mengumpulkan data secara real time, langsung dari lapangan. Manfaatnya itu mencakup monitoring kondisi operasional secara terus-menerus, deteksi dini terhadap potensi kerusakan, misalnya pada mesin industri yang mengindikasikan tanda-tanda kerusakan. Integrasi antara dunia fisik dan digital untuk pengambilan keputusan yang cepat dan presisi. Contoh implementasinya adalah perusahaan logistik menggunakan sensor IoT pada kendaraan untuk memantau posisi, kecepatan, dan kondisi kendaraan. Data ini kemudian diolah menjadi data dan diolah dalam sistem informasi untuk optimasi rute dan efisiensi operasional. Dalam buku ini menekankan bahwa integrasi keempat teknologi ini bukan sekadar tren, melainkan kebutuhan. Namun ada catatan penting, yaitu adopsi teknologi tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Harus ada kesiapan dari infrastruktur digital, kebijakan dan tata kelola, dan terutama kompetensi
kompetensi sumber daya manusia. Big data dan AI, misalnya membutuhkan tenaga kerja yang tidak hanya melek digital, tapi juga memiliki kemampuan analitis yang kuat. Nah, tanpa SDM yang bisa membaca dan menafsirkan data dengan benar, potensi teknologi ini tidak akan bisa dimaksimalkan. Lebih jauh lagi, teknologi-teknologi ini menjadi fondasi bagi pengembangan smart enterprise dan smart city, di mana keputusan tidak hanya cepat, tapi juga berbasis data, kontekstual, dan otomatis. Jadi, pilar teknologi seperti big data, cloud, AI, dan IoT bukan sekadar pelengkap sistem informasi. Mereka adalah penguat utama yang mempercepat, memperluas, dan memperdalam peran sistem informasi dalam menciptakan nilai tambah nyata bagi organisasi dan masyarakat. Nah, untuk materi selanjutnya adalah keamanan cyber. Semakin dalam kita melangkah ke era digital, semakin besar pula tantangan yang harus kita hadapi, khususnya dalam hal keamanan cyber. Dalam dunia yang sangat terhubung dengan internet seperti saat ini, sistem informasi bukan hanya aset yang berharga, tetapi juga sasaran empuk bagi berbagai bentuk serangan. Phishing, ransomware, malware, serangan DDoS, dan kebocoran data pribadi adalah ancaman nyata yang bisa terjadi kapan saja. Dan ketika terjadi, dampaknya bukan hanya kerugian finansial, tapi juga kehilangan reputasi, kepercayaan pelanggan, bahkan kelangsungan bisnis itu sendiri. Keamanan cyber bukan hanya sekadar urusan teknis. Dalam buku ini dijelaskan bahwa keamanan digital adalah fondasi dari kepercayaan. Tanpa rasa yang aman, tidak akan ada loyalitas pelanggan. Tanpa integritas sistem, tidak akan ada kelangsungan layanan. Maka dari itu, keamanan cyber harus menjadi bagian yang integral atau penting dari strategi sistem informasi dan manajemen organisasi. Ada beberapa elemen penting nih yang harus kita perhatikan. Yang pertama, pengamanan perangkat dan jaringan. Setiap perangkat dan jaringan harus terlindungi dengan sistem firewall, enkripsi, dan proteksi terhadap akses yang tidak sah. Organisasi perlu menerapkan prinsip zero trust, yaitu tidak ada akses yang diberikan tanpa verifikasi, bahkan dari dalam. Selanjutnya itu pelatihan dan kesadaran karyawan. Nah, menurut riset, sebanyak 90% serangan cyber berasal dari kesalahan manusia. Karena itu, edukasi menjadi kunci. Setiap karyawan, dari level staf hingga pimpinan, harus dibekali dengan pengetahuan dasar tentang ancaman digital, cara mengenali email palsu, hingga pentingnya penggunaan password yang kuat dan dua faktor autentifikasi. Nah, yang ketiga, sistem backup dan pemulihan data, atau bahasa kerennya disaster recovery. Organisasi harus memiliki rencana cadangan jika terjadi serangan. Data penting harus di-backup secara berkala di lokasi yang aman dan dapat dipulihkan dengan cepat untuk meminimalkan gangguan layanan. Nah, yang terakhir ada audit dan evaluasi keamanan bisnis. Tidak ada sistem yang 100% aman, maka audit keamanan perlu dilakukan secara rutin. Sistem diuji kerentanannya, atau bahasa lainnya penetration testing, dan diperbaiki jika ditemukan celah. Regulasi juga menjadi aspek penting tentunya. Dalam konteks Indonesia, kita mengenal UU Perlindungan Data Pribadi atau UU PDP yang mewajibkan organisasi untuk menjaga data konsumen dengan standar tinggi. Secara global,
Regulasi seperti GDPR di Eropa menjadi standar dalam pengelolaan data pribadi. Ketaatan terhadap regulasi ini bukan hanya kewajiban hukum, tapi juga bentuk tanggung jawab etis dan sosial organisasi. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya etika digital. Tidak cukup hanya dengan menjaga sistem dari keamanan serangan luar, organisasi juga harus bertanggung jawab dalam mengelola dan menggunakan data pelanggan secara transparan dan adil. Penyalahgunaan data, meskipun tidak ilegal, bisa menjadi bumerang yang merusak reputasi. Kasus yang besar seperti kebocoran data Equifax dan Facebook di lebih tepatnya pada saat kasus Cambridge Analytica menjadi pelajaran pahit bahwa keamanan dan etika digital tidak boleh diabaikan. Buku ini juga menegaskan pendekatan keamanan cyber haruslah proaktif, bukan reaktif. Artinya, kita tidak boleh menunggu serangan baru bersiap. Kita harus mengantisipasi, membangun pertahanan yang berlapis, dan terus meningkatkan sistem sebelum ada celah yang dimanfaatkan pihak tidak bertanggung jawab. Pada akhirnya, keamanan bukan hanya tentang teknologi. Ia adalah kombinasi dari sistem yang tangguh, manusia yang sadar risiko, dan kepemimpinan yang menjadikan keamanan sebagai prioritas strategis. Kepercayaan pelanggan dibangun atas fondasi ini, dan di era digital, kepercayaan adalah mata uang yang terkuat. Nah, materi selanjutnya adalah studi kasus sukses dan gagal. Transformasi digital bukan hanya sekedar konsep atau teori, ia adalah medan nyata tempat perusahaan bertahan, tumbuh, atau tumbang. Dalam bab studi kasus, buku ini menyoroti bahwa teknologi bisa menjadi peluang emas bagi yang siap atau jebakan bagi yang lengah. Mari kita lihat beberapa contoh nyata dari dunia bisnis global. Studi kasus yang gagal itu Kodak. Kodak adalah contoh klasik perusahaan yang gagal dalam transformasi digital. Di masa jayanya, Kodak adalah raksasa industri fotografi dunia. Namun, ketika kamera digital mulai berkembang, mereka justru menolaknya. Padahal, teknologi itu diciptakan oleh tim internal mereka sendiri. Kodak percaya bahwa pasar masih akan menyukai film roll tradisional. Akibatnya, mereka melewatkan momentum besar dan akhirnya tersingkir. Pada 2012, Kodak menyatakan bangkrut, bukan karena kekurangan teknologi, tapi karena kekurangan visi dan keberanian untuk berubah. Pelajarannya, teknologi bukan jaminan sukses jika tidak dibarengi dengan kesadaran strategis dan kesiapan organisasi untuk berubah. Seperti dijelaskan dalam buku ini, banyak kegagalan transformasi digital justru berasal dari penolakan budaya organisasi terhadap inovasi. Adapun studi kasus sukses seperti Netflix. Nah, sebaliknya, Netflix ini adalah contoh perusahaan yang berhasil bertransformasi secara radikal. Berawal dari layanan penyewaan DVD lewat pos, mereka menyadari perubahan perilaku konsumen yang mulai beralih ke internet dan perangkat streaming. Alih-alih bertahan dengan mode lama, Netflix memilih melompat lebih dahulu ke layanan streaming digital. Mereka juga mengembangkan sistem informasi berbasis AI dan big data yang mampu mempelajari kebiasaan menonton pengguna. Hasilnya, rekomendasi tontonan yang sangat personal, pengalaman pengguna yang lebih memuaskan, dan retensi pelanggan yang lebih tinggi. Kini, Netflix bukan sekedar penyedia layanan konten, tapi juga produsen film dan serial global. Transformasi ini dimungkinkan karena keberanian mengambil risiko, pemanfaatan sistem informasi secara maksimal, dan
beradaptasi terhadap perubahan pasar. Adapun contoh lainnya, Amazon dan Alibaba. Amazon dan Alibaba adalah contoh perusahaan yang menjadikan sistem informasi sebagai urat nadi bisnis mereka, sebagai segala aspek operasional dari pencarian produk, logistik, pembayaran, hingga layanan pelanggan dijalankan dalam satu ekosistem digital yang terintegrasi. Amazon menggunakan algoritma untuk mengelola gudang, memprediksi permintaan, hingga menentukan strategi harga. Alibaba menggabungkan e-commerce dengan layanan keuangan Alipay dengan logistik pintar dalam satu platform digital yang didukung oleh analitik data skala besar. Semuanya tidak mungkin tercapai tanpa sistem informasi yang kuat, responsif, dan strategis. Adapun contoh lainnya yaitu Starbucks. Starbucks juga berhasil melakukan transformasi digital dalam hal pengalaman pelanggan. Melalui aplikasi mobilnya, pelanggan bisa melakukan pemesanan lebih dahulu, membayar tanpa antri, mengumpulkan poin loyalitas, dan menerima rekomendasi minuman berdasarkan preferensi. Data dari aplikasi tersebut diolah untuk menciptakan layanan yang personal dan efisien. Ini membuktikan bahwa transformasi digital bukan hanya soal efisiensi, tapi juga soal membangun relasi emosional dan nilai tambah dengan konsumen. Kesamaan dari perusahaan yang sukses itu ada tercatat dalam buku ini. Perusahaan-perusahaan yang berhasil melakukan transformasi digital umumnya memiliki 3 kesamaan. Yang pertama, kesediaan untuk berubah. Bahkan jika itu berarti meninggalkan model bisnis lama yang pernah sukses. Kedua, penggunaan sistem informasi secara strategis, bukan hanya operasional. Ketiga, kepemimpinan yang visioner, yang melihat teknologi bukan sebagai ancaman, tapi sebagai peluang untuk memperluas nilai dan menjangkau pasar baru. Sebaliknya, kegagalan dalam transformasi digital hampir semuanya disebabkan oleh ketakutan akan kehilangan kontrol, ketidaksiapan budaya organisasi, kurangnya integrasi antara teknologi dan strategi bisnis. Nah, maka dari itu, studi kasus ini menjadi cermin bagi kita bahwa kunci keberhasilan bukan hanya pada alatnya, tapi pada cara pandang dan keberanian menggunakannya. Sistem informasi hanya akan berdampak jika didukung oleh strategi yang jelas, eksekusi yang disiplin, dan manusia yang mau terus belajar dan berinovasi. Lalu untuk kesimpulannya, setelah kita menyelami berbagai aspek tentang sistem informasi, mulai dari definisi, peran strategis, teknologi pendukung, keamanan, hingga studi kasus nyatanya, saatnya kita merangkum satu kesadaran penting, yaitu sistem informasi bukan hanya alat, melainkan jantung digital dari setiap organisasi modern. Di era yang bergerak cepat ini, keberhasilan satu organisasi tidak lagi semata ditentukan oleh produk atau harga. Yang membedakan antara mereka yang memimpin dan tertinggal adalah kemampuan dalam mengelola informasi, mengolahnya dari sekadar data mentah menjadi wawasan yang tajam dan bisa ditindaklanjuti. Dalam buku ini, dijelaskan bahwa ada 4 fondasi utama yang menentukan keberhasilan transformasi digital melalui sistem informasi. Yang pertama, kemampuan mengelola data. Informasi adalah sumber daya paling berharga. Organisasi yang mampu mengumpulkan, menyaring, menganalisis, dan memanfaatkan data akan selalu selangkah lebih maju dalam membuat keputusan yang cerdas dan akurat. Kedua, kecakapan menerapkan teknologi. Teknologi hadir begitu cepat dan masif, dari AI, IoT, cloud, hingga big data.
Namun, teknologi tidak akan berarti apa-apa tanpa pemahaman yang baik dan penerapan yang selaras dengan tujuan organisasi. Ketiga, keberanian untuk berubah. Seperti yang kita lihat pada studi kasus, perusahaan yang sukses adalah mereka yang berani meninggalkan cara lama yang sudah usang meski dulu sempat berjaya. Transformasi digital bukan sekedar proyek teknologi informasi, tapi perubahan paradigma, model bisnis, dan budaya kerja. Yang keempat, kesadaran akan pentingnya keamanan. Tanpa sistem informasi yang kuat, data dan reputasi organisasi bisa runtuh dalam sekejap. Keamanan cyber harus menjadi prinsip dasar, bukan pelengkap. Ini adalah landasan kepercayaan digital, baik dari pelanggan maupun mitra bisnis. Dengan sistem informasi yang andal, organisasi tidak hanya bisa bertahan, tapi juga bertransformasi dan memimpin. Ia menjadi alat untuk menciptakan keunggulan kompetitif, memperkuat relasi dengan pelanggan, mempercepat inovasi, dan membangun organisasi yang gesit di tengah ketidakpastian. Dan ingat, yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Kita tidak bisa menghindari arus perubahan teknologi. Yang kita lakukan adalah menyiapkan fondasi yang kokoh, dan itu dimulai dari sistem informasi yang terstruktur, strategis, dan terintegrasi. Semoga pemaparan ini memberikan gambaran menyeluruh dan refleksi mendalam bahwa sistem informasi bukan hanya milik tim IT, tapi milik seluruh organisasi. Ia adalah medium untuk beradaptasi, berinovasi, dan bertumbuh secara berkelanjutan di tengah era transformasi yang terus berjalan. Sebagai penutup, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian semua yang telah menyempatkan untuk menonton video ini dan menyimak presentasi ini. Semoga pemaparan mengenai sistem informasi sebagai jantung digital dalam era transformasi ini bisa menjadi inspirasi dan memberikan wawasan dan semangat baru dalam menghadapi tantangan dunia digital. Besar harapan saya bahwa apa yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat dan dalam praktik nyata, baik dalam konteks akademik, bisnis, maupun kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatian dan antusiasme kalian.